Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah di Indonesia akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Aceh, Saudara. Jumlah warga Aceh Singkil diserang demam massal dengan keluhan yang sama, yakni sakit kepala, flu menggigil, lemas, nyeri otot, dan juga kehilangan nafsu makan. Warga yang mengalami demam mengaku khawatir berobat ke puskesmas maupun rumah sakit lantaran takut didiagnosa terpapar COVID-19. Sehingga mereka memilih untuk membeli dan mengonsumsi obat warung untuk meredakan sakit. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Serambi Indonesia, ada Dede Rosadi yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Dede. Halo, Dede, selamat siang. Siang. Dede, bisa dijelaskan sejak kapan warga Aceh Singkil ini mengalami demam massal? Informasi dari warga, mereka mulai mengalami demam ini sekitar 2 minggu laluan. Kemudian puncaknya minggu kemarin dan minggu ini mulai pada bersembuhan. Apa alasan sebagian warga yang demam ini tidak berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit? Informasi dari warga, sebetulnya mereka itu takutnya itu ketika didiagnosa COVID-19, mereka harus menjalani isolasi mandiri, jauh dari keluarga. Sementara kalau terpapar coronanya sendiri, mereka sebetulnya sudah tidak khawatir kalau memang itu sudah nasib mereka. Cuman ketika didiagnosa positif, khawatir mereka itu ketika harus menjalani isolasi gitu. Tapi kalau hasil tadi dari tim kesehatan, umumnya mereka memang demam biasa. Oke, apa yang kemudian dilakukan oleh warga ini yang tidak memeriksakan diri ke puskesmas maupun ke rumah sakit agar mereka sembuh dari demamnya? Bermacam-macam, ada juga yang beli obat ke warung, yang sakit kepala, misalnya beli obat sakit kepala, kemudian ada juga yang pergi ke klinik atau dokter. Kemudian ada juga kalau di Aceh Singkil ini istilahnya berobat kampung atau obat tradisional, misalnya dengan mengoleskan kunyit. Eh, ada juga malah yang beberapa yang mandi air laut gitu. Berarti mengandalkan obat warung dan juga menggunakan herbal seperti itu. Kemudian tindakan dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil terhadap adanya fenomena demam massal terhadap warga Aceh Singkil ini seperti apa? Hari ini tadi tim dinas kesehatan ada dari tim puskesmas, kepala dinas kesehatan, kemudian Kapolres Aceh Singkil tadi turun ke lapangan menemui warga dan memeriksa kesehatannya. Kemudian mereka juga memberikan pengertian bahwa ketika terpapar corona mereka tidak perlu khawatir gitu. Karena kepentingan mereka untuk didiagnosa itu untuk menghindari menular ke masyarakat lain. Nah, sementara tadi hasil beberapa yang dicek memang umumnya demam biasa karena musim pancaroba. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan dua orang warga bernama Wati dan juga Safnil, kemudian dari Kepala Puskesmas Singkil Utara, Dr. Tripa Triuni. Berikut liputannya untuk Anda. Baru 2 hari. Kalau keluarga, Dia udah hari kita 4 hari. penyebabnya karena panas-panasan atau apa? Karena kerja? Panas-panasan juga. Udah berobat Udah, ke dokter ya? Dr. Robin. Selain dokter, obat dari dokter apalagi yang Paling itu aja lah, kalau buat kampung. udah berobat? Enggak, Kenapa nggak berobat? takut bisa corona. Jadi obatnya apa aja? Air hangat aja sama buah-buahan. Udah mulai mendingan? Demam ini. Jadi seperti ini, kalau ada warga yang demam, yang misalnya gini, satu rumah itu sudah demam semua, tidak usah takut datang ke puskesmas. Silakan datang, kalau tidak mau datang ke puskesmas, hubungi saja bidan desa atau tim PPKM di desa. Itu nanti mereka menginformasikan ke kita dan kita yang akan turun. Kalau memang dirasa takut datang ke puskesmas nanti dikonfirmasi, tidak apa-apa, apalagi setelah vaksinasi. Jadi kalau setelah vaksinasi COVID ini jadi seperti penyakit flu biasa, jadi tidak usah takut.
Nah sekarang yang kita cegah itu penularannya karena banyak yang masyarakat kita yang belum dapat vaksinasi, jadi itu yang kita hindari. Kalau penanganan yang ini dicek ke rumah-rumah atau bagaimana? Yang sekarang ini dicek ke rumah-rumah atau bagaimana? Yang sekarang? Kalau yang sekarang kalau memang masih nggak mau, kita datang ke rumah, kita jemput bola. Nanti obatnya kita sebutkan, tapi kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan itu memang demam batuk biasa ataukah memang infeksi corona. Tidak usah takut. Harapan kita mata rantai ini putus, dan masyarakat sehat. Memang ini sekarang lagi tinggi di kasusnya. Kasus flu demam biasa, takut, tidak usah takut di COVID kan, sekali lagi saya bilang. Kalau tidak mau datang ke puskesmas, silakan hubungi bidan desa, kepala desa, atau tim PPKS desa. Dari Aceh kita beralih ke Medan, Saudara. Pihak keluarga pasien kanker payudara bernama Munur Mala Tambun, 48 tahun yang meninggal dunia dalam kondisi fisik yang lebam kini melaporkan pihak RSUP Adam Malik ke Polrestabes Medan Minggu 8 Agustus 2021. Itu disampaikan oleh pihak keluarga. Eben Tambunan saat dijumpai membuat laporan di ruangan SPKT Polrestabes Medan. Eben menceritakan awalnya Nur Mala dirawat di RSUP Adam Malik karena mengidap penyakit kanker payudara stadium 4 atau akhir mulai 27 Juli 2021 lalu. Di kemoterapi yang ke-6, Nur Mala pun mengalami kondisi yang sudah sangat lemas. Pihak RSUP Adam Malik melakukan tes swab PCR yang hasilnya positif terpapar COVID-19. Setelah itu Nur Mala pun dirawat di ruangan isolasi khusus pasien COVID-19 pada 29 Juli 2021. Hingga akhirnya tepat pada Sabtu 7 Agustus pukul 5 sore, pihak keluarga mendapat kabar dari dokter RSUP Adam Malik bahwa Nur Mala dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga meminta untuk dikirimi foto jenazah Nur Mala. Namun mereka menemukan kejanggalan pada kondisi fisik Nur Mala, seperti luka bolong di mata sebelah kanan, lidah keluar tergigit, mata lebam, dan adanya benjolan pada kepala. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Medan, ada Guklas yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Guklas. Ya, selamat siang, Firda. Guklas, bisa dijelaskan apa keluarga Nur Mala melaporkan RSUP Adam Malik ke Polrestabes Medan? Bisa Anda jelaskan secara rinci? Ya, jadi sejak semalam itu pihak keluarga sudah melaporkan pihak Adam Malik kepada Polrestabes Medan karena melihat foto dari jenazah Nur Mala yang dianggap tidak wajar. Jadi ada luka yang terdapat di samping pelipis mata, dan kemudian dekat daerah sekitar mata juga ada darah yang masih kering, kemudian lidah yang terjulur sambil menggigit, serta ada beberapa luka-luka lebam yang dialami oleh jenazah. Nah, sebenarnya atas kondisi fisik yang demikianlah pada akhirnya pihak keluarga pun langsung melaporkan pihak RSU Adam Malik ke Polrestabes Medan. Namun sebelumnya sebenarnya pihak keluarga sudah meminta keterangan terhadap pihak RSUP Adam Malik terkait dengan kondisi fisik tersebut. Namun jawaban dari pihak RSUP Adam Malik tidak memuaskan keluarga karena kabarnya masa luka lubang yang ada di sekitar daerah areal mata Nur Mala itu hanya dikarenakan posisi tidur Nur Mala tersebut. Seperti itu. Nah, jawaban yang itu yang membuat para keluarga tidak memuaskan sehingga harus melaporkan pihak Adam Malik ke Polrestabes Medan. Demikian. Guklas, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci terkait riwayat penyakit Nur Mala ini yang mulainya mengidap kanker payudara stadium 4 yang kemudian dibawa ke RSUP Adam Malik, dan kemudian seperti apa informasinya? Nah, sebenarnya si Nur Mala ini sudah mengidap penyakit kanker payudara stadium 4 itu mulai 27 Juli 2021. Lalu kemudian dia sudah sempat menjalani 6 kali kemoterapi, dan di kemoterapi ke-6 inilah dia sudah mengalami kondisi yang lemas. Lalu kemudian di swab lah dia dan terkonfirmasilah dia positif COVID dan masuklah dia ke ruangan isolasi. Nah, habis itu setelah itu perkembangan dari kesehatan normal itu semakin memburuk, tapi keluarga pun tidak bisa menjenguk karena itu kan di ruang isolasi. Sehingga pada akhirnya dia harus meninggal dunia, seperti itu.
Kemudian tanggapan dari pihak rumah sakit terkait adanya kejanggalan ini seperti apa? Nah, tanggapan dari rumah sakit yang didapatkan semalam memang kenapa kondisi tubuh seakan-akan lebam dari jenazah itu karena memang kanker tersebut sudah menggerogoti hampir sebagian besar organ tubuh dari jenazah sehingga ada posisi lebam dan pihak rumah sakit juga membantah bahwa adanya lubang. Itu bukan lubang, hanya memar karena posisi tidur dari jenazah sehingga membuat ada kebiruan di daerah sekitar pelipis mata tersebut. Dan untuk lebam yang ada di kelopak mata itu hanya dikarenakan grogot dari kanker tersebut yang sudah sampai menyerang bola matanya sendiri, seperti itu. Goklas, mungkin bisa dijelaskan lebih rincinya terkait kejanggalan-kejanggalan yang dimaksud oleh pihak keluarga ini seperti apa? Nah, yang pertama adanya lubang yang ada di samping pelipis mata. Yang kedua, kejanggalan kedua ada bercak darah yang ada di areal mata yang sudah tertutup. Yang ketiga ada lebam di daerah kepala, di sekitar kepala. Dan juga yang keempat itu ada lidah yang menjulur, di mana jenazah menggigit lidahnya sendiri, itu kondisinya. Nah, kalau untuk yang jenazah menggigit lidahnya sendiri itu tidak dibenarkan oleh pihak rumah sakit. Kemudian untuk lebam-lebam tersebut dibilang pihak rumah sakit itu karena efek dari kanker yang sudah menggerogoti organ termasuk di areal matanya, makanya ada darah yang coba dibersihkan seperti itu dan itu sudah mengering. Sementara untuk luka lubang itu tidak ada dari penuturan dari pihak rumah sakit, hanya luka lebam saja karena posisi tidur. Hanya itu yang bisa diterima dari keterangan rumah sakit. Untuk saat ini kondisi ke jenazahnya sendiri apakah sudah diautopsi atau seperti apa dari pihak kepolisian? Nah, setelah melaporkan pihak Adam Malik itu ke pihak Polrestabes Medan, setelah keluar SPKT-nya, kemudian jenazah itu pun Nurmala langsung dilarikan dari Rumah Sakit Adam Malik ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Itu sudah sejak semalam diberlakukan sampai pada pukul 10 pada akhirnya jenazah pun dimakamkan di Simalingkar B khusus untuk pasien COVID. Nah, sampai saat ini untuk hasil otopsi sudah diserahkan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara dan hasilnya akan ditunggu 3 minggu ke depan. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Eben Tambun, keluarga dari jenazah Nurmala. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Jadi karena dari keterangan-keterangan dokter yang dikasih tahu sama kami, banyak kejanggalan, makanya kami membuat pengaduan laporan ke Polresta Medan supaya ditindaklanjuti secara ranah hukum agar itu jenazah namburu kami supaya diotopsi. Kami minta keadilan karena banyak kejanggalan sudah yang kami dapat dari Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Begitu yang bisa saya laporkan. Dan bagi bapak dari media tolong dibantu supaya kasus ini cepat terungkap. Itu Bang, jenazahnya masih ada di RS Adam Malik atau gimana? Jenazahnya sampai sekarang masih ada di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan menunggu surat untuk supaya diotopsi dari Adam Malik. Adam Malik. Kami harus bawa surat laporan kami dari Polresta Medan ini supaya bisa diotopsi. Setelah suratnya kami dapat bisa diotopsi, makanya nanti jenazahnya akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Bang, untuk komunikasi terakhir Namburu bersama dengan keluarga itu apa, Bang? Komunikasi terakhir dengan Namburu ini terakhir dia meminta supaya saya antar dia jus. Dia minta jus mangga, tapi karena dia sudah di ruang isolasi dan itu nggak bisa saya terpenuhi. Itu permintaannya pas dia menelepon. Remaja yang terseret ombak di kawasan Pasir Jambak berhasil ditemukan pada Senin 9 Agustus 2021 dini hari tadi.
Sebelumnya pada sore hari kemarin, petugas tim pencarian yang terdiri dari tim SAR menghentikan pencarian. Korban ditemukan oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitar sekira pukul 00.10 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi hilangnya. Korban bernama Yose terseret ombak di kawasan Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan jurnalis tribunpadang.com ada Rezi Aswar yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Rezi. Siang, Firda. Rezi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi hilangnya atau terseretnya korban bernama Yose ini? Iya, ini untuk korban bukan Yose, Firda. Ini untuk korban seorang remaja umur 14 tahun bernama Agung, di mana kemarin terseret ombak pada sore hari, tepatnya di kawasan Pantai Cinta, di Pasir Jambak, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Gitu, Cinta. Jadi kemarin itu dilaporkan bahwa remaja ini sedang berenang ya di kawasan pantai, tepatnya ini salah satu objek wisata di Kota Padang. Kemudian bagaimana proses pencarian dari korban sendiri dan bagaimana proses evakuasinya? Iya, untuk proses evakuasi dan pencariannya, bahwa dilaporkan oleh masyarakat ke tim SAR, sehingga tim SAR turun untuk melakukan pencarian sore itu juga. Namun pencarian nihil walaupun sudah diturunkan 1 unit perahu karet untuk menyisir kawasan pantai. Dan pencarian dihentikan sementara waktu, dan namun pihak keluarga dan masyarakat setempat tetap melakukan pencarian hingga malam hari. Dan korban ditemukan sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu. Oke, setelah ditemukan selanjutnya korban dibawa kemana, Rezi? Iya, korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka yang beralamat di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Gitu, Firda. Oke, baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan dan tim SAR di lapangan bernama Tridesyu Herman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Info kita terima dari potensi SAR kita yang sudah kita latih di sekitaran Pasir Jambak menyampaikan berita ke kantor SAR Padang pada pukul 17.00. Kita persiapan tim dan sampai di lokasi kurang lebih di 17.20 WIB. Tindakan yang kita lakukan saat ini adalah penyisiran di pinggiran pantai, melibatkan masyarakat tempat yang mana sebagai saksi mata untuk pencarian kita di hari yang pertama ini. Korbannya umur berapa dan siapa ya? Untuk data korban yang kita tampung sementara ini atas nama Agung, kurang lebih umur 15 tahun, beralamat di belakang di Villa Termai di Air Dingin, kurang lebih seperti itu. Mandi-mandi dengan 3 orang temannya, saksi mata ataupun teman yang selamat bernama Eji, umur 14 tahun, kelas 2 dengan sekolah yang sama, kemudian Fauzan, umur kurang lebih 14 tahun juga. Orangnya sendiri tahu ramai tadi? Berawal kronologis tadi si Agung perdana untuk mandi, sementara Fauzan masih persiapan untuk mau mandi. Alhasil dari si Agung karena terseret ombak atau pusaran air, si Eji dan si Fauzan inisiatif untuk melaksanakan pertolongan untuk si Agung. Tempat tercapai ataupun terpegang tangan, namun karena cuaca tarikan ombak, si Fauzan ini sempat terminum air, jadi dia evakuasi untuk selamatkan diri. Tribuners, kita akan jeda sejenak, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan?
Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bomobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bomobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bomobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bomobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Masih bersama saya Firdananda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para pelaku seniman di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjual aset properti panggung mereka. Mereka melakukan hal itu karena sepi job selama pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun mereka tak bisa bekerja sebagai masyarakat atau PPKM. Seniman yang tergabung dalam wayang Boyolali ini pun menggelar lapak mereka di pinggir jalan di Pasar Mangu Boyolali pada Minggu 8 Agustus kemarin. Mereka datang dengan kostum dan dandanan ala penampilan. Mereka menjual wayang kulit hingga video recorder yang harganya jutaan rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Irfan Al-Amin yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Irfan. Halo, selamat siang, rekan Firda. Irfan, bisa dijelaskan apa sebenarnya latar belakang para seniman di Boyolali ini melakukan aksi jual barang pentas mereka? Oke, dikabarkan bahwa para seniman di Boyolali yang tergabung dalam grup Wayang Boyolali, mereka melakukan aksi jual barang pentas atau cuci gudang barang pentas di Pasar Mangu pada Minggu 8 Agustus 2021 kemarin. Mereka melakukan ini karena terpaksa, yaitu karena terhimpit desakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Ditambah lagi di masa PPKM ini mereka tidak diberi izin untuk tampil, padahal pemasukan mereka hanya bisa didapatkan dari pentas-pentas yang mereka lakukan. Demikian rekan Firda. Irfan, bisa dijelaskan apakah tidak ada perhatian dari pihak Pemkab Boyolali sendiri kepada para seniman ini? Oke, kemarin dari saya sendiri selaku wartawan Tribun Solo berhasil mengonfirmasi kepada salah satu dalang yang hadir pada acara tersebut. Dalang tersebut bernama Wartoyo. Dia menjelaskan dia tidak bisa tampil selama ini dan sudah mengadukan dari DPRD Boyolali bahkan hingga DPR di tingkat di Senayan Jakarta sana. Namun hasilnya nihil karena tidak ada solusi yang diberikan oleh para pejabat-pejabat tersebut. Bahkan selain tidak ada solusi, dirinya juga berputus asa karena perhatian dari pihak Pemkab Boyolali atau dari pemerintah saat ini tidak ada dan masih belum terasa kepada dirinya dan rekan-rekannya sesama profesi. Kemudian apa saja barang yang mereka jual kepada warga ini? Oke, yang mereka jual aneka ragam dari kostum pementasan dari harga 50.000 hingga harga 1,25 juta, 1,25. Lalu ada juga tape recorder yang mereka beli sekitar 8 juta dan mereka jual harganya 3 juta. Dan ada juga wayang-wayang yang asli terbuat dari kulit dari nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kemudian bagaimana situasi dan antusias warga terhadap para seniman tersebut yang melakukan aksi ini? Oke, antusias warga cukup signifikan. Selain pertama karena mereka kaget, hal tersebut sangat jarang terjadi, di mana ada para pedagang yang menjual barang-barang mereka di pinggir jalan, di tengah pasar. Lalu mereka juga terkejut dengan aksi kocak para seniman-seniman tersebut, yang terkadang menari, terkadang teriak-teriak, terkadang membuat pentas-pentas dadakan demi menarik perhatian masyarakat agar membeli barang mereka. Dan ini merupakan kali pertama dan mereka berharap semoga aksi-aksi para seniman yang nekat berjemur di bawah terik panas matahari hanya untuk sesuap nasi tidak terjadi lagi, sehingga mereka bisa mendapatkan panggung yang layak agar mereka bisa tampil dan bisa mereka mencari nafkah kembali. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Solo Irfan Al-Amin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bernardus Reko, 39 tahun, pemilik apotek sekaligus alat kesehatan di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, bergerak hatinya untuk menjadi relawan oksigen. Sejak awal diluncurkan, setidaknya sudah 50 masyarakat yang memanfaatkan hal ini. Selain itu, Bernardus juga membuka posko relawan COVID-19 Sanyu Peduli yang memberikan pendampingan hingga pemberian obat sampai sembako kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Bangka Pos. Ada CP Marlianto yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, CP. Siang, Firda.
Cepi bisa dijelaskan latar belakang posko relawan COVID-19 Sanggup Peduli? Untuk awal mula posko relawan COVID-19 Reko Peduli ini latar belakangnya dari kurangnya ketersediaan oksigen terutama di Kota Pangkal Pinang. Berawal dari situ sejak tanggal 20 Juli 2021 Reko sendiri langsung menginisiasi untuk melakukan pengisian ulang oksigen gratis bagi para pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selain menyediakan oksigen gratis, Reko juga menyediakan fasilitas berupa untuk pemberian obat-obatan hingga suplemen hingga pendampingan bagi para pasien isolasi mandiri. Begitu saja. Saja pelayanan yang diberikan selama isolasi mandiri. Bagaimana betul? Apa saja pelayanan pada masyarakat selama ini? Ya. Untuk pelayanan sendiri yang diberikan ya, seperti memberikan bantuan peralatan kesehatan seperti oximeter, vitamin, obat-obatan, masker, susu hingga pendampingan dari tenaga kesehatan. Seperti yang diketahui, relawan yang ada di posko tersebut terdiri dari berbagai kalangan seperti apoteker, dokter, tenaga kesehatan hingga para pengusaha. Untuk pelayanan sendiri di posko ini para tenaga kesehatan standby selama 24 jam, jadi para pasien isolasi mandiri dapat memanfaatkan layanan untuk memperoleh panduan isolasi mandiri yang benar maupun terkait keluhan yang dirasakan pasien isolasi mandiri itu sendiri. Begitu saja. Cepi sudah berapa yang memanfaatkan ini? Untuk masyarakat yang sudah memanfaatkan posko ini setidaknya untuk pengisian tabung, maksudnya untuk pengisian ulang tabung oksigen, setidaknya sudah ada 50 masyarakat, sedangkan untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri yang di bawah pemantauan dari posko tersebut setidaknya sudah ada 100 orang. Saya tambahkan sedikit untuk cara sendiri untuk pengisian tabung oksigen. Masyarakat cukup dengan membawa KTP, kemudian hasil antigen ataupun PCR, kemudian tabung oksigen kosong, karena di posko itu sendiri tidak menyediakan ataupun meminjam pakaian tabung. Begitu kita. Oke, baik. Jadi jurnalis kami juga bicara dengan Bernardus Reko, Koordinator Relawan COVID-19 Sanyo Peduli. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi ada namanya tim pendamping. Tim pendamping ini yang kemudian melakukan pendataan terhadap pasien-pasien yang isoman, kemudian diverifikasi, karena kebetulan mereka tenaga kesehatan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian setelah itu mereka akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Maka seperti yang teman-teman bisa lihat tadi di bawah, rekomendasi bisa macam-macam nih. Kalau kita merasa bahwa pasien isoman ini dia butuh sembako, kita kasih sembako. Dia butuh oximeter, kita kasih oximeter. Dia butuh vitamin, masker, kita kasih. Makanya kemudian paketnya menjadi tidak sama untuk setiap keluarga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia mampu, dia mungkin tidak butuh sembako. Yang dia butuhkan mungkin support, dorongan, motivasi, pengetahuan, edukasi. Tapi bagi masyarakat yang kurang mampu, mungkin dia butuh sembako, ya kita dorong untuk diantarkan sembako. Jadi untuk bantuannya sendiri sangat beragam. Ada vitamin, obat batuk, pilek, oksimeter. Bahwa ini adalah program dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini program jemput bola vaksin Merdeka. Baterai mata, situs peninggalan Jepang di kota Kendari, senjata baja berjenis mortir semi otomatis ini pernah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat. Pucuk senapan besar berwarna hitam tersimpan dalam sebuah bangkar kecil di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, 3 km dari pusat kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Senjata baja berjenis mortir semi otomatis merupakan bagian dari baterai artileri yang biasa terdiri dari senjata api, mortir, roket, dan juga misil. Memiliki panjang 3,5 meter dan lebar moncong mortir 8 cm yang diarahkan tepat ke sebuah titik di Teluk Kendari.
Tokoh masyarakat Mata Hadianto mengatakan pembangunan situs ini pada masa penjajahan Jepang tahun 1943, namun sudah beroperasi pada 1944. Berdasarkan sejarah serta cerita dari orang tua, mortir tersebut pernah menembak pesawat Amerika Serikat hingga jatuh. Pada saat zaman Permesta Meriam otomatis ini pernah menembak pesawat tempur milik Amerika Serikat yang dipiloti oleh seorang wanita dan jatuh di perairan Munsei, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Ultra, ada Ridwan Kadir yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Ridwan. Siang, rekan Firda. Ridwan, bisa dijelaskan bagaimana asal-usul pemberian nama mata ini? Ya, jadi asal-usul dari penamaan baterai mata itu sendiri, itu sebenarnya diambil dari kelurahan Mata itu sendiri, yaitu di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara setempat, itu bahwa pada zaman dahulu, ya, warga setempat itu menjadi mata-mata untuk memantau pergerakan musuh yang hendak masuk di perairan Teluk Kendari, sehingga ketika ada musuh yang hendak masuk ke perairan tersebut, itu memberitahu kepada warga lainnya, ya, yaitu ke seluruh warga di Kelurahan Mata agar segera bergegas ke puncak gunung, yaitu karena penduduk di Kelurahan Mata itu bertempat tinggal di pesisir pantai, sehingga ketika ada musuh yang hendak masuk ke wilayah perairan Teluk Kendari, itu semua warga menuju ke puncak gunung, sehingga musuh, ya, yang berada di Teluk Kendari itu ketika menyandarkan kapalnya ke Kelurahan Teluk Kendari itu, tepatnya di Kelurahan Mata, itu tak melihat sedikit pun warga. Tak satu pun melihat warga yang berada di Kelurahan Mata. Sementara itu pada malam hari, ya, warga dihimbau untuk segera mematikan lampu. Hal itu bertujuan agar tidak memancing musuh berlabuh ke Kelurahan Mata tersebut. Sekian. Ridwan, kemudian berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana saat ini kondisi peninggalan sejarah tersebut? Ya, Tribun News Ultra melaporkan bahwa kondisi baterai mata tersebut, yaitu mortir, itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu karena berdasarkan keterangan warga sekitar, itu pada tahun 90-an, itu perlengkapan dari mortir tersebut itu sudah diambil dari orang yang tidak diketahui asalnya, sehingga mortir tersebut itu tidak bisa lagi digerakkan baik ke bawah maupun ke atas. Lalu di bawah mortir tersebut juga itu sudah dilakukan pengecoran atau semen, sehingga mortir tersebut juga tidak bisa digerakkan baik ke kiri maupun ke kanan. Sekian, Firda. Ridwan, untuk menjaga peninggalan sejarah baterai mata ini, apa upaya pemerintah setempat? Ya, memang sebelumnya pemerintah Kota Kendari itu kurang memperhatikan situs bersejarah ini, sehingga banyaknya warga Kota Kendari yang tidak mengetahui sendiri bahwa ada di situs sejarah di kotanya. Namun pada tahun 2020 pemerintah Kota Kendari berupaya untuk mendaftarkan situs sejarah tersebut ke Cagar Budaya Nasional, sehingga pada tahun 2020 juga itu baterai mata 2010 dan juga peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 21 tahun 2013. Bali. Kita beralih ke Provinsi Papua Barat, Saudara. Jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker mengikuti vaksinasi Moderna. Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap mengatakan semua tenaga kesehatan di Kabupaten Manokwari melaksanakan pencanangan vaksin dosis 3.
Setelah itu, para nakes akan melanjutkan penyuntikan vaksinasi di tempatnya masing-masing. Tiniap menuturkan nakes telah memberikan vaksinasi Moderna untuk para nakes karena dinilai sangat rentan. Tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Rahul-Rusun yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Safwan. Selamat siang, Firda. Safwan, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi Moderna bagi para nakes di Manokwari, Papua Barat kali ini? Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya ada sejumlah nakes di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari, sedang menjalani vaksinasi Moderna untuk dosis ketiga untuk para nakes di Provinsi Papua Barat. Sejak pagi tadi saya pantau cukup antusias dari para nakes untuk mengikuti vaksinasi yang digelar di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Firda. Oke, pelaksanaan vaksinasi Moderna ini menyasar kepada siapa dan hari ini ada berapa targetnya? Ya, baik. Kalau untuk pelaksanaannya, targetnya menyasar pada para petugas medis, khususnya yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Manokwari, terus Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat dan juga Rumah Sakit RSUD Manokwari, termasuk sejumlah rumah sakit lainnya seperti RSAL Manokwari, terus Polda Papua Barat dan juga sejumlah nakes yang ada di Kodam 18 Keswari. Ada berapa jumlah vaksin Moderna untuk Papua Barat kali ini? Untuk tahap awal ini, Papua Barat mendapat jatah sekitar 8.000 dosis untuk nakes di Provinsi Papua Barat. Dilaksanakan di RSUD Provinsi Papua Barat ini, setelah itu nanti disusul oleh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat sendiri. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Papua Barat, Safwan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapal motor Kelut kembali melakukan pelayaran perdana dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, tujuan ke Tanjung Balai Karimun dan juga Belawan, Sumatera Utara, Minggu 8 Agustus. Adapun beberapa persyaratan calon penumpang yang hendak bepergian dengan tujuan Tanjung Balai Karimun dan Belawan, Sumatera Utara, yakni wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama dan juga surat rapid test antigen. Pada pelayaran perdana kali ini, sebanyak 340 orang calon penumpang yang ikut berlayar dengan menggunakan KM Kelut. Di sekitar ruang tunggu Pelabuhan Batu Ampar, Batam, tampak ratusan warga yang akan meninggalkan Batam sedang memadati pintu masuk ruang tunggu Pelabuhan Batu Ampar. Beberapa calon penumpang harus rela berteduh di emperan ruang tunggu pelabuhan lantaran suasana sedang hujan di kawasan Batu Ampar dan sekitarnya. Salah satu calon penumpang tujuan Belawan, Sumatera Utara bernama Siti 34 tahun mengaku kewalahan saat menunggu di Pelabuhan Batu Ampar ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng, yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Roni.
Halo Roni, selamat siang. Halo Roni. Halo Roni, selamat siang. Siang, Firda. Roni, bagaimana hasil pantauan Anda di lokasi ruang tunggu Pelabuhan Batu Ampar Batam pada pelayaran perdana kemarin? Baik, Firda dan juga Tribuners, tepatnya pada Minggu 8 Agustus 2021 kemarin, KM Kelut sudah diperbolehkan untuk beroperasi kembali, baik itu dari Batam maupun yang hendak keluar Batam. Pada pelayaran perdana ini, KM Kelut melayani penumpang dari Batam tujuan Tanjung Balai Karimun dan juga Pelabuhan Belawan Sumatera Utara. KM Kelut sendiri sempat diberhentikan sementara waktu mengingat adanya larangan pemerintah Kota Batam terkait dengan PPKM darurat dan juga level 4. Menurut hasil pantauan kami di sekitar ruang tunggu Pelabuhan Batu Ampar, tampak ratusan warga yang akan meninggalkan Batam sedang memadati area pintu masuk ruang tunggu Pelabuhan Batu Ampar. Terlihat beberapa calon penumpang harus rela berteduh di emperan ruang tunggu lantaran pada hari Minggu kemarin suasana sedang diguyur hujan di kawasan Batu Ampar dan sekitarnya. Mereka rela berdiri dan berdesak-desakan agar tidak basah kuyup begitu. Roni, bagaimana antusiasme calon penumpang pada saat pelayaran perdana KM Kelut kali ini? Baik, Firda, pada pelayaran perdana ini antusias warga yang ingin meninggalkan Kota Batam terlihat masih kurang ya. Kemungkinan masyarakat belum semuanya tahu dengan dibukanya kembali pelayaran KM Kelut ini. Hal ini dibuktikan pada pelayaran perdana ini, yakni hanya sebanyak 340 orang saja yang akan meninggalkan Kota Batam dengan tujuan Tanjung Balai Karimun dan juga Belawan, Sumatera Utara. Nah, jumlah ini tidak sebanding dengan pelayaran normal, yakni bisa mencapai 900 hingga 1.000 orang penumpang. Demikian, Firda. Oke, kemudian apa saja persyaratan para calon penumpang yang akan meninggalkan Kota Batam ini? Baik, dari hasil wawancara kami bersama Kepala Operasional Pelni Cabang Batam, yakni Lanlan, ia mengatakan bahwa saat ini untuk pelayaran dari Batam tujuan ke Jakarta ataupun ke Medan dan juga Tanjung Balai Karimun, yakni para calon harus bisa melampirkan surat rapid test antigen dan juga melampirkan surat tanda vaksinasi minimal dosis pertama begitu. Selain itu, calon penumpang juga diwajibkan menunjukkan kartu identitas yang asli seperti KTP, KK, dan juga akte lahir. Jika calon penumpang tidak memiliki salah satu dari persyaratan tersebut, maka calon penumpang tersebut tidak diperbolehkan ikut berlayar ataupun meninggalkan Kota Batam. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Batam, Roni Lodolaling atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 500 warga perumahan Villa Asia RW 9, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 9 Agustus mengikuti vaksinasi Merdeka yang diinisiasi oleh Polsek Bojonggede. Ketua RW 9 Edi Mawarto mengaku senang lantaran wilayahnya disambangi Polsek Bojonggede untuk memberikan dosis vaksin untuk warganya. Edi menegaskan pelaksanaan vaksinasi massal berlangsung tertib lantaran warganya kerap diberikan sosialisasi agar mengikuti vaksinasi tanpa harus terjadi penumpukan. Vaksinasi Merdeka ini juga merupakan program dari Polda Metro Jaya melalui Polsek Bojonggede, Polres Depok. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun News Bogor, ada Yudis Tirawan yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Yudis. Baik, selamat siang, Firda.
Jadi bagaimana tadi pelaksanaan vaksinasi Merdeka di perumahan Villa Asia pada hari ini? Ya baik, dapat saya sampaikan bahwa memang pada hari ini dilaksanakan vaksinasi massal, vaksinasi Merdeka oleh Polsek Bojonggede ke Polres Depok begitu, di mana banyak 500 warga perumahan Villa Asia RW 9 melakukan suntik vaksin, di mana memang para petugas melakukan ataupun mengarahkan para warga dengan cukup sabar sehingga proses vaksinasi massal kali ini berjalan tertib, yang sebelumnya memang para warga telah mendaftar terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dari tingkat RT begitu. Jadi sudah berapa persen warga RW 9 yang ada di perumahan tersebut sudah mendapatkan suntikan vaksin? Ya baik, Firda, memang perumahan Villa Asia Bojonggede Kabupaten Bogor ini merupakan sebelumnya menjadi salah satu daerah zona merah di Indonesia nomor 2. Dan saat ini proses vaksinasi terus berjalan dan tadi Ketua RW setempat mengatakan bahwa saat ini sudah mencapai 90% warganya yang disuntik vaksin, baik itu dari program vaksinasi Merdeka maupun pada proses vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah. Yudis, kemudian setelah adanya vaksinasi massal ini, apa harapan dari pemerintah setempat terkait adanya vaksinasi ini? Ya baik, Tirta, dengan adanya vaksinasi massal ataupun vaksinasi Merdeka jelang 17 Agustus, diharapkan tercipta kekebalan tubuh ataupun herd immunity, di mana masyarakat nantinya dapat terhindar dari paparan COVID-19, kendati demikian memang harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada dan tidak mengabaikannya begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Edi Mawarto, Ketua RW 9, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bahwa ini adalah program dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini program jemput bola vaksin Merdeka. Pas kebetulan untuk Desa Susukan ditempatkan di 2 lokasi, yaitu lokasi di RW 09 dan di kantor Desa Susukan. Alhamdulillah pagi ini jatuh untuk vaksin pertama dari penanganan di Polsek Bojonggede adalah bertempatan di RW 09 Desa Susukan. Dan pas kebetulan juga di RW 09 adalah salah satunya Kampung Tanggujaya sebagai mitra dari Polda. Dan di sini alhamdulillah berjalan lancar. Tadi dimulai dari jam 8 dan kita menjaring kurang lebih 500 peserta vaksinasi. Dari mulai nakes, relawan kita siap melaksanakan, dan bisa dilihat berjalan dengan lancar, tanpa akses, tanpa kendala, semua dengan aturan main prokes yang berjalan. Penyekatan dalam kota di Bandar Lampung mulai kembali diberlakukan pada Minggu 8 Agustus 2021 pagi hari. Area penyekatan tampak lebih sempit dibandingkan penyekatan dalam kota yang diberlakukan sebelumnya saat awal penerapan PPKM darurat. Sebelumnya kebijakan serupa sudah pernah dilakukan pada mula masuknya Bandar Lampung ke dalam status PPKM, namun kemudian diberhentikan beberapa saat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melalui juru bicara Satgas COVID-19 Bandar Lampung Ahmad Nuriski Erwandi membenarkan penerapan kebijakan penyekatan dalam kota tersebut. Ia mengatakan kebijakan itu dihadirkan guna memaksimalkan memperkecil mobilitas masyarakat. Kebijakan penyekatan kali ini paling lambat akan berlangsung selama 1 pekan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung. Ada Soma Ferrer yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Soma. Iya, selamat siang, Firda. Soma, bisa dijelaskan sejak kapan diberlakukan di Bandar Lampung dan kemudian akan berlaku? Iya, bisa diinformasikan bahwa penyekatan dalam kota ini sebelumnya sudah diterapkan pada awal ditetapkannya Bandar Lampung ke dalam status PPKM darurat, dan setelahnya kebijakan ini sempat dihentikan dan dihadirkan kembali di tepatnya kemarin pagi dan masih berlaku hingga hari ini.
Untuk kondisi pada hari ini, bagaimana berdasarkan pantauan Anda di lokasi penyekatan? Iya, hari ini karena berlangsung pada hari pertama aktivitas normal di hari kerja, masyarakat di sekitar Kota Bandar Lampung mengeluhkan karena penyekatan dalam kota ini yang terbilang mendadak tanpa ada sebuah sosialisasi, sehingga masyarakat setempat kebingungan saat melalui jalur dalam kota. Akibatnya, jalan-jalan pemukiman yang notabene jalan-jalan perumahan digunakan masyarakat untuk menjadi alternatif jalur yang disekat, Firda. Soma, mungkin bisa dijelaskan di mana saja titik-titik penyekatan di Bandar Lampung kali ini? Ya, penyekatan di Bandar Lampung terbagi menjadi dua, yakni dalam kota dan luar kota. Di dalam kota di mana terdapat 4 titik yang disekat, yakni di kawasan jalur arteri, yakni di Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Era Kartini. Serta untuk yang di perbatasan pintu masuk Kota Bandar Lampung terdapat 5 penyekatan yang masing-masing yang berbatasan dengan daerah kabupaten sekitarnya. Kemudian sampai kapan akan diberlakukan penyekatan di dalam kota ini? Ya, direncanakan penyekatan dalam kota ini akan berlangsung mengikuti kebijakan pusat, di mana diketahui hari ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM. Dan bila nantinya PPKM diperpanjang di Kota Bandar Lampung, maka kebijakan penyekatan dalam kota ini akan dievaluasi dalam kurun waktu 1 pekan kemudian. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Lampung, Soma Ferar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. TNI Angkatan Laut menggelar vaksinasi massal dan posko swab antigen gratis di Geraha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 9 Agustus 2021. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Organisasi Istri-Istri Prajurit TNI AL atau Jala Senastri, menyambut HUT RI ke-76 dan peringatan HUT ke-64 Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Ketua Umum Jala Senastri Vero Yudo Margono didampingi Wakil Ketua Umum Jala Senastri Wik Ahmadi Haripurwono dan pengurus inti Jala Senastri meninjau langsung kegiatan tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Gita. Selamat siang, Firda. Kita bisa dijelaskan bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan vaksinasi kali ini? Ya, terima kasih bisa disampaikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan tadi, bahwa masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi dan swab antigen gratis tersebut. Hal tersebut tampak dari bagaimana masyarakat yang terus berdatangan silih berganti dan terisi penuhnya kursi-kursi yang disediakan bagi mereka. Selain itu, panitia kegiatan juga menambah dosis vaksinasi yang awalnya hanya 500 hingga kemudian harus ditambah menjadi 1000 dosis. Seperti itu, Firda. Siapa saja target kegiatan vaksinasi kali ini? Ya, target kegiatan tersebut adalah masyarakat sekitar kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun demikian, tadi juga ditemukan ada beberapa warga yang berasal dari daerah lain seperti Bekasi, Cibubur, dan daerah di sekitar Jakarta lainnya. Selain itu kaum dewasa, anak-anak yang datang juga tetap dilayani untuk divaksinasi. Kita berapa banyak vaksinator yang dikerahkan pada vaksinasi kali ini dan dari mana saja asalnya? Vaksinator yang bertugas dalam kegiatan tersebut berjumlah 90 orang. Mereka semua berasal dari para istri prajurit TNI Angkatan Laut yang juga merupakan anggota Jala Senastri. Mereka itu berprofesi sebagai dokter, bidan, serta perawat. Seperti itu. Selain vaksinasi dan swab massal, kegiatan apa lagi yang dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Jala Senastri ini? Ya, selain kegiatan tersebut juga organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut juga melaksanakan kegiatan bakti sosial lain. Misalnya untuk putra-putri prajurit TNI AL yang berkebutuhan khusus serta donor darah. Itu dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga dilakukan di cabang-cabang Jala Senastri yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu, Firda.
Oke, baik. Terima kasih, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum Jelastin Asri Pusat, Vero Yudo Margono, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pada pagi hari ini, kami Jelastin Asri Pusat, Pengurus Pusat Jelastin Asri, mengadakan kegiatan bakti sosial, yaitu vaksin, berupa vaksin, baik yang pertama maupun yang kedua, kita menerima. Alhamdulillah, target kita yang tadinya kurang lebih 500 pasien, ternyata antusias dan animo masyarakat lebih dari itu. Tadi saya menanyakan daftar yang di dalam sudah 860. Berarti lebih dari 1000, karena saya lihat di luar masih di Jalan Gunung Sari. Tadi di sana juga melaksanakan donor darah kurang lebih sekitar 170 plasma. Ya, plasma ya. Kemudian juga dari Jelastin Asri sendiri mendonorkan darah kurang lebih 80.000. Kegiatan ini dilaksanakan seluruh anggota Jelastin Asri di Indonesia, dan tentunya tanggal dan waktu berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Masih di tengah pandemi Tribuners, kami terus mengingatkan